Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yati sama official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah robbil kami yang waras. Masya Allah kasih doakannya lagi sehat. Allah sehatkan teman guys yang berjuang rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sama finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Banyak nyamuk cuy. Tapi ini videonya tayang malam ya. Kaisam itu sekalian gibahnya. Wes mantap. Biar dosanya berjamaah. Tapi kita tetap apa namanya sama-sama belajar ya. Panas ini cuy, lemak-lemak berguguran ini Kaisam. Nggak apa-apa Kaisam, biar kurus. Wes Masya Allah. Oke, ini ceritanya tentang tetap aja ini mbaknya diberikan kesempatan untuk menuntut supir. Wah supir, kenapa lagi Kaisam dengan supir? Jadi mbaknya ini baru turun dari Siupa cuy, jalan sebentar, mobil itu ngamperin dia, terus kakinya kelindes sama ban mobil. Aduh sampai bengkak ini mbak kakinya ya. Nah ini polisi ini menjadi penengah. Apakah mbaknya ini akan damai dengan supir ini? Tapi supirnya baik cuy. Dia nanya sama mbak, gimana boleh nggak kita ketemu katanya untuk bernegosiasi. Wes, kalau kamu nggak mau bernegosiasi, berarti polisi itu si supirnya masuk sel prodeo. Kalau kayak gini gimana cuy kalian menghadapi? Tolong kasih masukan mbaknya untuk mengambil sikap. Apakah menerima uang damai dengan kaki yang bengkak ya cuy ya? Atau mensel prodeokan aja ini supir. Ayo kita berpikir cuy. Wes gatel cuy, aduh banyak nyamuk, nanggung tapi. Oke, ini kejadiannya 1 minggu yang lalu. Mbaknya ini chat kayak Tisam ini sebagai pembelajaran kita ya cuy ya. Dan ini masih masa proses berdamai, belum kelar. Jadi mbaknya ini habis nganter anak cuy. Dia turun dari Siupa di Satin ya kejadiannya. Nah dia tiba-tiba melihat mobil ya, mobil truk ya, kayak mobil truk kayak gitu cuy. Dia ini jalannya pelan cuy, tapi dia tuh ngampirin mbaknya. Nah terus mbaknya tuh udah minggir ya, kakinya itu kelindes cuy. Kelindes ya, kelindesnya tuh kayak sinetron cuy. Kaki di sini, mobil di sini, set, berhentinya itu di kaki tapi udah kelindes. Mbaknya itu help ya kan, kakinya kejepit cuy di ban truk ya kan. Akhirnya polisi maksudnya mbaknya itu suruh mundur katanya kayak gitu. Kayaknya nggak tahu bahasa Inggrisnya mundur itu apa cuy. Ya, move please move ya kan. Akhirnya truk ini mundurlah itu cuy. Wah sakitnya kayak disambukan kepalang. Akhirnya si supir itu keluar dari mobil truknya terus membawa mbaknya ini ke rumah sakit. Ditungguin sama supir truknya itu, malah dipokingkan langsung sama si supir truknya. Supir truknya ngubungin 99 langsung. Pak, saya ngelindes ini kaki si Cece katanya. Akhirnya polisi datang ke TKP, mbaknya dibawa ke rumah sakit, langsung dicek apakah ada yang retak ini kaki. Apakah ada yang retak? Semua hasilnya ini majikannya juga ditelepon. Alhamdulillahnya majikannya care, mau datang ke rumah sakit ngedampingin mbaknya. Alhamdulillah Kasam, semoga majikan saya kayak gitu. Amin ya kan, Masya Allah. Terus cuy, si mbaknya ini di ronsen semuanya ya kan. Ini kan polisi lagi investigasi ya, biasa nanya mbaknya, nanya supirnya, nanya mbaknya, nanya supirnya, nanya majikannya juga ya kan. Terus TKP juga. Nah proses-proses itu sampai akhirnya keluarlah X-ray ini si kaki ini. Nah si dokter ini ngomong sama majikannya kalau misalkan tidak ada patah tulang di kaki, jadi aman, masih aman ya cuy ya. Ya iya, orang kayak sinetron, set, ban mobilnya berhenti dijepit kakinya aja, walaupun ngejepit juga kan udah sakit orang ban truk. Coba aja kalian nggak mau Kaisam, nanti dapat duit loh buat bayar utang. Nggak mau Kaisam, yang penting saya mah selamat. Bagus ya, tidak memandang uang segalanya ya cuy ya. Ini kan ujian mbaknya ya kan, siapa yang mau cuy, bener nggak? Orang yang lagi kelilit utang sih, kenapa nggak saya aja Kaisam yang kelindes. Kalau kamu yang kelindes bukan kakinya cuy, nauzubillah min dalik ya, jangan berdoa seperti itu. Oke, sepakat. Akhirnya si mbaknya ini kan udah di X-ray ini kan bebas aja ya, bersih gitu, nggak ada yang retak, cuma masih masih bengkaknya kayak kaki gajah, wajar ya kan. Jadi akhirnya mbak diberas kencur, wis kayak orang Jawa aja Kaisam, beras kencur ya kan. Lagi bengkaknya cuy ya, kalian juga pernah ya barangkali, mungkin udah pernah kecelakaan motor atau apa kan, bengkak ya kaki itu ya cuy ya. Nah mbaknya ini bingung kayak Tisam tadi. Polisi itu telepon ngomong kalau misalkan si supir itu mau ganti rugi, berapa katanya kamu minta. Wis ditanya berapa kamu minta, berapa cuy kira-kira yang pantas ya kan. Kaisam cuma ngarahin mbaknya, kalau misalkan Mbak
kalau misalkan Mbak mau nuntut uang, jangan lupa juga nuntut untuk pengobatan 3 bulan ke depan, ya kan? Karena masih tanggung jawab si supir ini. Jangan hanya karena kita bersih nih, misalkan minta 50.000 Hongkong dolar, mungkin nggak cuy? Kasihan Kaisam supir truk orang Hongkong mah banyak duitnya. Emangnya supir truk suami kamu? Kena lagi. Enggak bercanda ya kan. Berapa nih nuntutnya? Tapi saya juga kasihan Kaisam, dia juga kan supir truk, dia juga kan kerja mati-matian ya kan. Ya udah, berarti berapa kamu koordinasi dulu sama majikan ya kan. Tapi kalau misalkan dalam keadaan kaki yang tidak apa-apa, ya kita jangan tega lah ya, jangan menself-prodeokan itu supir, karena dia juga kan cari nafkah ya, dia juga sudah mau tabayun baik-baik. Jadi polisinya tuh ngomong sama mbaknya, Mbak, kalau misalkan kamu damai, ini kamu nanti dapat uang ganti rugi ya dari supirnya. Coba sebutkan nominalnya. Jadi mau ditemukan antara mbaknya yang kelindes kakinya sama si supir ini. Kira-kira berapa cuy nuntutnya? Pokoknya pesen kayak Tisam satu, Mbak, minta pengobatan rutin secara berkala sampai finish kontrak kek. Ya kan, untuk memastikan make sure kalau kakinya nggak apa-apa gitu kan. Ya kan? Cuma permasalahannya kalau sudah dikasih duit, apakah bisa diminta untuk pengobatan? Ya kayak Tisa merasa sih namanya tabayun ya boleh ya, perjanjian antara korban sama si tersangka ini. Ya kan? Oh wes, tuntut aja 50.000 Hongkong dolar dan continue 1 tahun kaki saya pengobatan di rumah sakit wes. Ya kan, ini namanya musibah ya cuy ya. Nah, hati-hati buat kalian ya, jaga diri, jangan main handphone di jalan, fokus, apalagi bawa anak, bawa nenek ya, jangan main handphone aja, kalian zikir di handphone, iya sayang ya kan. Kayak saya itu nggak tahu orang saya lagi zikir di handphone, wes modus aja kalian itu. Jadi kemarin itu mbaknya kena musibah ya cuy ya, kakinya sekarang bengkak. Ini kayak sama banyak nyamuk ini, udah gitu aja ceritanya ya, karena banyak nyamuk ini kayak sama, akhiri aja. Kita doakan dan menjadikan pembelajaran. Jadi kalau misalkan kalian itu dicium taksi atau dicium syupa, dicium mobil ya, kalian jangan panik ya. Kalian harus fokuskan, kalian harus ke rumah sakit dulu. Kalau misalkan supirnya itu nggak tanggung jawab, supir sini dulu. Kalau misalkan mau kabur tuh ya cuy ya, langsung poking di tempat saat kamu ditabrak itu juga. Karena apa? Karena ada CCTV. Ya, ini kan termasuknya supirnya bertanggung jawab ya. Tapi kalau misalkan supirnya bandel terus langsung kabur di taksi, langsung poking. Di situ CCTV kelihatan, nanti plat nomornya itu bisa dilacak. Di jam itu siapa yang mengendarai. Gampang banget Hongkong itu cuy. Jadi kalian nggak usah takut, oke? Itu mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye-bye. Apakah kalian punya pengalaman yang sama di cium taksi atau siupa atau apa? Apakah kalian kena ganti rugi? Berapa nominalnya? Kaisam kepo deh. Coba kasih tahu ya. Buat pengalaman semuanya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.